Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik selanjutnya, yaitu tentang analisis keputusan investasi. Jadi di sini saya akan bahas beberapa kriteria atau metode yang bisa kita gunakan untuk menganalisis kira-kira bisnis yang akan kita jalankan itu layak diterima atau tidak layak diterima. Jadi layak berarti bisa kita lanjutkan, atau tidak layak berarti tidak bisa, bisnis ini tidak bisa kita lanjutkan. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi untuk yang pertama kita akan bahas dulu apa itu investasi. Jadi investasi di sini adalah penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Kemudian sebenarnya apa sih pentingnya kebutuhan investasi? Karena di sini kan memang kalau kita kilas balik ya, fungsi dari manajemen keuangan yang sudah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya, ada fungsi keputusan pendanaan, keputusan investasi, dan keputusan pengelolaan aset. Nah, di sini investasi menjadi satu hal yang penting karena di sini investasi berarti dia bagaimana perusahaan itu mengelola aset-asetnya sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, di sini yang pertama pentingnya keputusan investasi itu adalah dana yang digunakan perusahaan untuk berinvestasi. Kemudian yang kedua, jenis-jenis apa saja investasi yang akan dilakukan. Macam-macam kan jenis-jenis investasi. Bisa kita investasi di investasi yang sifatnya jangka pendek kayak di surat berharga gitu, atau investasi yang sifatnya jangka panjang seperti kita mau menerbitkan saham, membeli obligasi gitu. Kemudian ada keuntungan dan resiko yang akan muncul. Otomatis jika kita akan melakukan investasi akan ada keuntungan dan juga akan ada resiko yang akan kita hadapi. Jadi selain ada keuntungan yang kita dapat, kita juga akan menghadapi resiko ya. Karena resiko dan keuntungan itu selalu bersama-sama ya, dan berbanding lurus sifatnya. Jadi kalau keuntungannya itu tinggi, otomatis resiko yang akan kita alami juga akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya di sini aliran kas dalam investasi. Kita akan bahas secara spesifik tentang aliran kas ya yang ada di dalam investasi. Jadi sebenarnya aliran kas, baik itu kas masuk maupun kas keluar, jadi cash inflow maupun cash outflow, itu sebenarnya akan mempengaruhi kebijakan dari atau keputusan dari investasi perusahaan. Nah, di sini aliran kas dalam investasi itu terbagi menjadi 3, yaitu initial cash flow atau disebut capital outlays. Yang kedua ada operational cash flow dan terminal cash flow. Kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah initial cash flow. Yang ini adalah pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan investasi. Jadi dana yang dikeluarkan atau dana yang dibutuhkan perusahaan yang pertama kali ketika dia ingin membangun suatu bisnis. Contohnya di sini misalkan harga perolehan pembelian tanah, pembangunan pabrik, pembelian mesin gitu. Jadi kalau kita mau memulai suatu proyek atau suatu bisnis gitu, kita kan butuh memang fasilitas-fasilitas ya. Kita butuh tanah, butuh gedung, atau butuh pabrik nih untuk menyimpan persediaan gitu, butuh peralatannya. Ini masuknya ke dalam initial cash flow, jadi kas yang paling pertama, yang pengeluaran paling pertama. Kemudian ada operational cash flow. Nah, ini adalah aliran kas yang terjadi selama umur investasi, selama proyek atau bisnis itu berlangsung ya. Jadi aktivitas selama aktivitas perusahaan gitu. Contohnya di sini berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi di sini misal ada kas masuk yang gunanya memang yang digunakan untuk melakukan pembelian secara rutin, misalkan beli bahan baku, membayar upah dan sebagainya. Nah, kemudian operational cash flow ini biasanya diterima setiap tahun selama umur investasi. Jadi kas masuk yang akan kita terima selama
bisnis itu berjalan, itu masuknya ke dalam operational cash flow. Jadi yang diterima itu berupa kas masuk bersih atau disebut juga sebagai proceed. Kemudian yang ketiga itu ada terminal cash flow. Jadi ini adalah aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi. Jadi ini adalah kas masuk yang diterima di akhir ketika bisnis ini atau proyek ini sudah habis umur ekonomisnya gitu. Jadi akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek gitu ya. Jadi misalnya kayak ini ya, kendaraan gitu. Dia punya umur ekonomis misalkan 5 tahun. Setelah 5 tahun dia harus dijualkan nih gitu karena umur ekonomisnya sudah habis. Nah, nilai jual yang dihasilkan itu masuknya ke dalam aliran kas masuk yaitu terminal cash flow. Jadi kas masuk yang berada dalam terminal cash flow itu adalah contohnya. Makanya di sini terminal cash flow akan diperoleh pada akhir umur investasi. Kemudian terminal cash flow dapat diperoleh dari nilai residu atau nilai sisa dari aktiva modal kerja yang digunakan untuk investasi. Jadi terminal cash flow juga termasuk di dalamnya adalah nilai residu dari aktiva modal kerja yang digunakan untuk investasi. Jadi modal kerja yang sifatnya digunakan untuk investasi. Nah, selanjutnya keputusan investasi selalu dikaitkan dengan sebuah pekerjaan atau proyek ya. Jadi proyek itu kan pasti ada umurnya, atau bisnis itu pasti ada umurnya lah. Yang bisa bertahan lama berarti dia bisa menjaga kelangsungan hidupnya ya. Nah, di sini ciri-ciri dari suatu proyek itu ada periode mulai sampai selesai, kemudian ada anggaran dan ada nilai sisa di akhir proyek. Kemudian pengambilan keputusan proyek didasarkan pada pertimbangan apakah proyek tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Jadi sebelum kita memulai proyek atau mulai suatu bisnis, kita harus menilai nih kira-kira proyek yang akan kita jalankan itu layak dijalankan atau tidak layak. Itu bisa kita analisis, bisa kita hitung. Karena di sini kan tadi ya dimulai dari karakteristik atau ciri-ciri dari proyek itu sendiri. Dia punya periode mulai sampai selesai, kemudian harus ada anggaran yang digunakan, dan ada nanti nilai sisa di akhir proyek. Nah, coba selanjutnya sekarang kita akan mengenalkan ada beberapa metode yang digunakan untuk menilai investasi, untuk menilai apakah suatu bisnis ini atau suatu proyek ini layak dijalankan atau tidak. Yang pertama di sini ada accounting rate of return, kemudian payback period, net present value, profitability index, internal rate of return. Jadi di sini ada 5 poin metode-metode yang akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama itu adalah accounting rate of return. Jadi di sini accounting rate of return itu mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi. Jadi dia akan melihat besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang akan dilakukan. Kemudian keuntungan yang diperhitungkan itu adalah keuntungan bersih setelah pajak. Jadi laba bersihnya yang akan kita perhitungkan jika menggunakan metode accounting rate of return. Nah, di sini formulanya ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak atau EAT di sini ya. Rata-rata EAT earning after tax dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Jadi rumusnya sederhana, kita tinggal mencari laba bersihnya yang didapat berapa, kemudian dibagi dengan rata-rata investasi dan dikali 100%. Contohnya misalnya di sini proyek XYZ membutuhkan dana sebesar 280.000. Kemudian umur ekonomisnya itu adalah 3 tahun dan nilai residunya 40 juta. Diketahui EAT atau laba bersih 3 tahun berturut-turut
itu adalah tahun ke-1 40 juta, tahun kedua 50 juta, dan tahun ketiga 30 juta. Nah, jadi kita akan menghitung besarnya dari ARR berapa. Coba di sini kita mulai. Tadi rumus dari ARR itu adalah ARR sama dengan rata-rata EAT atau laba bersih dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Tadi di soal kita langsung saja rata-rata laba bersihnya itu untuk tahun pertama berarti di sini 40 juta ditambah tahun kedua laba bersihnya 50 juta. Kemudian yang ketiga, tahun ketiga laba bersihnya 30 juta. Kemudian kita bagi 3 karena di sini adalah rata-rata. Kemudian dibagi dengan rata-rata investasi. Tadi rata-rata investasi berarti tadi dia membutuhkan dana untuk proyek investasi sebesar 280 juta ditambah dengan nilai sisanya sebesar 40 juta dibagi 2. Karena rata-rata investasi dikali 100%. Maka di sini hasilnya 40 juta dibagi dengan 160 juta dikali 100%. Hasilnya adalah 25%. Berarti di sini ARR-nya atau tingkat keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 25%. Nah, itu untuk metode yang ARR. Nah, di sini untuk menilai apakah ARR itu layak atau tidak, di sini kita lihat dari nilai ARR-nya. Kalau nilai ARR-nya itu lebih besar dari biaya investasi atau biaya modal, maka investasi tersebut layak dilaksanakan. Cara melihatnya, jadi apakah di sini bisa menghasilkan keuntungan atau tidak. Kalau hasilnya minus, berarti di sini kan dia tidak bisa menghasilkan keuntungan, dan yang berarti investasi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Nah, ternyata di sini ARR itu punya kelemahan. Kelemahan dari metode ARR yaitu yang pertama mengabaikan nilai waktu uang. Jadi sebenarnya ada perhitungan ya kita, karena sebenarnya nilai uang sekarang itu pasti akan berbeda dengan nilai uang di masa yang akan datang. Nah, di sini sebenarnya harus diperhitungkan, tapi di metode ARR ini ternyata nilai waktu uang itu tidak diperhitungkan. Kemudian ARR hanya menitikberatkan pada masalah akuntansi saja. Jadi dia hanya melihat laba bersih saja. Hanya melihat earning after tax. Kemudian yang ketiga itu merupakan pendekatan jangka pendek. Jadi ini sifatnya bukan untuk jangka panjang, bukan untuk menilai investasi yang sifatnya jangka panjang. Selanjutnya kita akan bahas metode yang kedua, yaitu metode payback period. Jadi di sini payback period adalah periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk bersih atau proceeds yang diperoleh. Jadi kalau untuk payback period kita akan melihat dari periode pengembaliannya. Kira-kira investasi ini akan balik modal selama berapa periode sih, selama berapa tahun gitu. Nah, di sini rumusnya untuk PBP itu adalah capital outlays dibagi aliran kas masuk bersih atau proceeds dikali 1 tahun. Kita langsung aja ke contoh. Misalkan di sini proyek ABC membutuhkan investasi sebesar 120 juta. Kemudian aliran kas masuk bersihnya diperkirakan 40 juta per tahun selama 6 tahun. Jadi ternyata aliran kas masuk bersih atau proceeds dia sama ya, per tahunnya itu 40 juta selama 6 tahun. Nah, yang ditanya berapa besarnya PBP. Kita bisa langsung lihat di sini
capital outlay-nya berarti dana investasi yang dikeluarkan pertama kali, yang dibutuhkan pertama kali itu adalah 120 juta, kemudian proceed-nya itu adalah 40 juta per tahun selama 6 tahun. Nah, di sini coba kita langsung saja hitung. Misalkan di sini langsung aja tadi rumus dari PBP itu berarti capital outlay dibagi sama proceed ya. Proceed dikali 1 tahun. Tadi capital outlay-nya sebesar 120 juta dibagi dengan proceed-nya per tahun itu adalah 40 juta. Dikali 1 tahun. Berarti hasilnya di sini PBP-nya adalah 3 tahun. Nah, ini untuk payback period yang memang proceed-nya itu ternyata selama 6 tahun 40 juta ya. Jadi nominalnya terus menerus 40 juta. Jadi kita lihat di sini ternyata aliran kas masuk besi per tahunnya itu adalah 40 juta dan ternyata modal yang akan kembali atau dia akan balik modal selama periode bisnisnya itu adalah 3 tahun. Jadi selama 3 tahun berjalan itu bisnisnya baru bisa balik modal. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata sebelum 6 tahun dia sudah balik modal nih investasinya. Berarti di sini kita bisa simpulkan kalau bisnisnya atau investasinya ini layak untuk dilaksanakan gitu. Karena sebelum 6 tahun dia sudah bisa mengembalikan modalnya ya. Jadi investasi yang dia keluarkan di awal itu. Jadi di sini kesimpulannya adalah layak. Nah, misal di sini ternyata yang ditanyakan jika aliran kas masuk bersih atau proceed-nya di sini tidak sama. Jadi ternyata misalnya setiap tahun proceed yang akan dia dapat itu tidak sama setiap tahunnya. Jadi tahun ke-1 beda, tahun ke-2 beda, tahun ke-3 beda. Jadi bagaimana PBP ini diperhitungkan? Jadi misal di sini tahun ke-1 proceed-nya misal di sini ya, proceed-nya adalah 50 juta. Tahun kedua proceed-nya itu adalah 50 juta. Tahun ketiga proceed-nya itu adalah 40 juta. Tahun keempat proceed-nya 30 juta. Tahun kelima proceed-nya 20 juta. Tahun ke-6 proceed-nya 20 juta. Nah, coba di sini kita hitung ya PBP-nya. Jadi di sini berarti capital outlays-nya tadi ya, capital outlays yang dibutuhkan tadi di soal 120 juta. Kemudian proceed tahun ke-1 itu tadi adalah 50 juta. Ini kebanyakan Berarti di sini dana investasinya tinggal 70 juta ya. Kemudian di sini proceed tahun kedua. Tadi proceed tahun kedua itu adalah 50 juta. Berarti di sini dana investasinya tinggal 20 juta. Nah, di sini ternyata tinggal 20 juta. Sedangkan proceed tahun ketiga itu adalah 40 juta. Nah, bagaimana menghitungnya?
Nah, di sini kita tinggal ini ya, menghitung. Di sini sudah terbayar di tahun ke-1, tahun kedua. Berarti di sini PBP-nya adalah atau payback periodnya 2 tahun sudah terbayar. Kemudian tadi dana investasinya tinggal 20 juta. Dan di sini profitnya itu adalah 40 juta untuk tahun ketiga. Dikali 1 tahun. Berarti di sini hasilnya adalah 2 tahun plus 6 bulan ya. 20 juta dibagi 40 kali 1 tahun. Itu hasilnya 2 tahun 6 bulan. Karena di sini kan dapatnya setengah ya. 1/2 berarti setengah tahun. Yaitu berarti 6 bulan. Jadi di sini ternyata payback periodnya, jadi dia bisa balik modalnya itu selama 6 bulan bisnis itu atau proyek itu berjalan. Nah, di sini masih tergolong investasinya layak gitu ya, karena sebelum 6 tahun dia sudah bisa membayarkan dana investasinya tadi. Seperti itu. Nah, sekarang kita balik ke slide yang selanjutnya. Jadi jika PBP ini lebih pendek dibandingkan jangka waktu kredit, maka investasi proyek layak diterima. Jadi tadi ya, yang tadi saya simpulkan, jadi kalau misalkan ternyata sebelum 6 tahun bisnis itu kemudian, nah di sini ternyata terdapat kelemahan dari PBP ya. Jadi di sini yang pertama itu mengabaikan TVM, nilai waktu uang, tadi seperti metode ARR. Jadi dia mengabaikan nilai waktu uang, kemudian ternyata di sini karena kelemahannya mengabaikan nilai waktu uang, PBB itu melakukan modifikasi nih. Modifikasi dari metode PBP yang disebut diskon payback period atau DPP. Jadi dia akan memasukkan nilai waktu uang ke dalam metodenya. Coba kita lihat di sini. Jadi diskon payback period itu mempertimbangkan perhitungan aliran kas yang didiskontokan dengan diskon rate. Jadi ada diskon rate-nya. Jadi misal kita langsung saja di sini terdapat 2 usulan proyek investasi A dan B. Kemudian inisial cash flow-nya kedua proyek tersebut adalah 10 juta. Jadi dana investasi pertama masing-masing itu adalah 10 juta. Kemudian umur ekonomisnya untuk proyek A 5 tahun dan untuk proyek B adalah 2 tahun. Dan keuntungan yang akan disyaratkan itu adalah 16%. Nah, di sini kita akan hitung mana yang lebih layak, apakah proyek investasi untuk proyek A atau investasi untuk proyek B. Nah, misalkan di sini sudah terlihat ya, ada aliran kas. Di sini capital outlay-nya berarti dana investasi yang pertama itu masing-masing tadi 10 juta. Jadi 10 juta untuk proyek A, 10 juta untuk proyek B. Kemudian aliran kas masuk. Nah, di sini proyek A umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Berarti dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 dia akan mendapat aliran kas masuk atau proceed sebesar tahun ke-1 5 juta, tahun ke-2 4 juta, 3 juta, 2 juta, dan 1 juta. Sedangkan untuk proyek B umur ekonomisnya adalah 2 tahun. Dengan tahun pertama itu 6 juta dan tahun kedua 5 juta. Coba sekarang kita hitung mana yang lebih layak nih, apakah proyek A atau proyek B yang akan dipilih untuk dilaksanakan investasinya. Nah, berarti di sini kita pakai diskon faktor ya, tabel diskon faktor. Pasti udah pada tahu kan semuanya tabel diskon faktor yang pakai present value PVIF yang suka ada di balik buku manajemen keuangan. Coba nanti kalian bisa lihat sendiri, bisa dihitung manual, bisa juga dihitung dengan melihat tabel gitu. Kita bisa langsung lihat tabel tingkat keuntungannya berapa dan tahunnya itu berapa. Jadi pakai tabel ini ya, tabel diskon faktor yang PVIF, present value interest
faktor. Nah, kita langsung masuk saja. Berarti kita tulis di sini ada tahun ke-0, berarti tahun pertama dia memulai investasi, kemudian tahun ke-1 aliran kas masuk. Tahun pertama aliran kas masuk, tahun kedua, ketiga, keempat, kemudian kelima. Kemudian di sini tadi aliran kasnya ya. Aliran kas itu masih minus ya. Tadi kan yang pertama aliran kas pertama itu dan investasinya 10 juta. Kemudian untuk yang ini yang kita kerjakan itu adalah untuk proyek A dulu ya. Untuk proyek A. Untuk proyek A. Proyek A yang umur ekonomisnya selama 5 tahun. Jadi di sini aliran kasnya untuk inisial cash flow-nya yaitu 10 juta, kita minusin dulu karena ini akan keluar. Kemudian tahun pertama itu 5 juta. Tahun kedua itu 4 juta. Tahun ketiga itu 3 juta. Tahun keempat 2 juta. Dan tahun kelima itu adalah 1 juta. Nah, sekarang kita hitung PVIF-nya ya. Nah, di sini karena tingkat keuntungan tadi yang disyaratkan adalah 16%, berarti di sini present value untuk 16% dan N-nya itu adalah tahunnya. Berarti tahun ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-5 gitu. Berarti di sini untuk yang tahun 0 dia PVIF 1, kita anggap 1. Kemudian untuk tahun pertama kita lihat tabel present value interest factor-nya. Ini ternyata 0,862, kemudian 0,743 untuk tahun kedua, 0,641 untuk tahun ketiga, 0,552 untuk tahun keempat, dan 0,476 untuk tahun kelima. Nah, makanya di sini akhirnya discounted cash flow atau CF itu berarti di sini minus 10 juta. Kemudian tadi ya hasil perkalian ini 5 juta dikali 0,82 itu adalah 4.310.000. Kemudian untuk yang tahun kedua ini berarti dikali itu hasilnya 2.972. Kemudian 1.923. Kemudian 1.104. Kemudian 476.000. Nah, berarti di sini kita langsung kumulatifkan discounted cash flow di sini minus 10 juta. Kita langsung kurangkan ya dengan ini, berarti minus 10 juta dikurang 4.310 itu masih minus 5.690. Kemudian kita kurangkan juga dengan ini masih minus 2.718. Kemudian kita kurangkan masih minus 795. Kemudian kita kurangkan di sini ternyata sudah positif 309. Kemudian kita kurangkan di sini 785.000. Ternyata sampai tahun kelima dia sudah bisa mengembalikan di tahun ke berapa nih? Tahun ketiga dia sudah bisa, atau tahun keempat ya. Tahun keempat dia sudah bisa mengembalikan
investasi sebesar 309.000. Jadi sudah positif di tahun keempat gitu. Sudah positif di tahun keempat dan tahun kelima juga sudah bisa menghasilkan keuntungan 785.000. Yang berarti di sini proyek A untuk sementara ini masih bisa dikategorikan layak. Karena di sini ternyata tahun keempat dia sudah bisa balik modal gitu ya, karena tadi sudah tidak minus lagi, karena sudah berubah menjadi positif. Berarti dananya dana atau aliran kas masuk bersihnya sudah bisa menutupi aliran kas yang dibutuhkan di awal tadi 10 juta, udah ketutup semuanya gitu ya. Itu untuk yang proyek A. Sekarang kita perhitungan untuk yang proyek B. Tadi di sini proyek B sama seperti tadi, kita hitung dari tahun 01, karena tadi umur ekonomisnya proyek B itu adalah 2 tahun, berarti kita buat sampai 2 tahun. Kemudian di sini tadi ada aliran kas. Aliran kas awal adalah minus 10 juta, kemudian untuk tahun pertama itu adalah 6 juta tadi ya di soal. Kemudian tahun kedua itu adalah 5 juta. Nah, di sini kita tinggal masukkan PVIF-nya 16% tahun ke N. Di sini 1. Di sini untuk tahun ke-1 0,862, tahun kedua 0,743. Discountednya berarti di sini minus 10 juta. Kemudian ini dikali hasilnya 5.172.000. Ini juga dikali hasilnya 3.175.000. Kemudian di sini kita hitung kumulatif discounted cash flow. Di sini minus 10 juta. Kemudian kita kurangkan di sini berarti tinggal minus 4.828.000. Kemudian di sini kita kurangkan, ternyata masih minus 1.653.000. Dan untuk tahun sampai tahun selanjutnya ya. Tapi karena di sini umur ekonomisnya hanya sampai 2 tahun, ternyata di sini sampai umur 2 tahun dia belum bisa balik modal, belum bisa mengembalikan modal awalnya, masih ada minus 1.653.000. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa proyek B ini sebenarnya tidak layak untuk dilaksanakan. Karena alasannya adalah dia di tahun kedua, padahal umur ekonomisnya itu habis di tahun kedua, tapi ternyata dia belum bisa mengembalikan modalnya. Modal awalnya keluar 10 juta, tapi ternyata di tahun kedua dia belum bisa mengembalikan modalnya dan masih kurang dananya, minus 1.653.000. Kita bandingkan dengan yang proyek A, di sini ternyata dia sudah bisa mengembalikan dan investasinya awal di tahun ketiga ya. Di sini terakhir minus di tahun ketiga dan di tahun kelima malah menghasilkan keuntungan. Nah, berarti di sini kesimpulannya yang layak diterima adalah proyek A, layak diterima. Sehingga kesimpulannya proyek A itu layak diterima. Dan sedangkan proyek B itu tidak layak diterima karena aliran kas masuknya itu tidak mencukupi. Jadi aliran kas masuknya di sini, aliran kas masuk atau proceed, dia tahun ke-1 6 juta, tahun kedua 5 juta, tapi ternyata belum bisa mencukupi untuk menutup pengeluaran proyek tersebut gitu. Masih ada minus 1.653.000 sehingga proyek B atau bisnis B ini tidak dapat diterima atau tidak layak dilaksanakan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut
ke metode yang ketiga, yaitu metode net present value. Jadi metode net present value itu adalah metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas bersih dengan nilai sekarang dari suatu investasi. Nah, di sini untuk net present value dia akan mempertimbangkan nilai waktu uang. Jadi NPV ini dari keseluruhan metode sebenarnya yang paling sering digunakan gitu, karena dia sudah mempertimbangkan nilai waktu uang. Rumusnya di sini adalah NPV sama dengan minus I 0 ditambah AT plus 1 tambah R pangkat T. Keterangannya I0 ini adalah nilai investasi, jadi capital outlay-nya atau capital outlay, jadi dana yang dibutuhkan pertama. Kemudian AT-nya itu ada aliran kas bersih pada periode T. Jadi di sini prosheet-nya pada periode T, jadi bisa periode 1, kedua, ketiga. Kemudian R-nya itu adalah discount rate. Jadi ciri-ciri di TVM dia ada discount rate ya. Kemudian T-nya itu adalah jangka waktu proyek investasi atau umur ekonomisnya dari suatu investasi. Contoh misalkan di sini kita menggunakan soal untuk menghitung NPV, misalkan proyek Z butuh investasi 120 juta. Ini saya menggunakan contoh soal yang sebelumnya ya, yang di accounting rate of return di RR. Jadi proyek membutuhkan di payback period, di payback period soalnya saya ambil. Jadi proyek membutuhkan investasi 120 juta, aliran kas masuknya itu adalah 40 juta setiap tahun selama 6 tahun, dan di sini discount rate-nya adalah 10%. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Tadi rumusnya NPV sama dengan minus I0 ditambah sigma AT dibagi 1 plus R pangkat T. Nah, di sini karena proyek investasinya selama 6 tahun berjalan itu sama, aliran kas masuknya 40 juta, jadi sini NPV sama dengan tadi IO-nya, berarti itu adalah nilai investasi atau capital outlay-nya ya. Tadi dilihat lagi, yang pertama capital outlay-nya atau nilai investasi pertama itu membutuhkan dana 120 juta ditambah AT-nya itu adalah aliran kas bersih tahun ke-1 40 juta, berarti di sini kita tulis 40 juta dibagi 1 plus R-nya itu adalah discount rate, itu 10%, pangkat 1, kemudian tahun kedua juga sama, dia aliran kas masuknya 40 juta, 1 plus 10%, pangkat 2, kemudian 40 juta, 1 plus 10%, pangkat 3, begitu juga tahun keempat, 1 plus 10%, pangkat 4, ditambah 40 juta plus 1 plus 10%, pangkat 5, ditambah 40 juta 1 plus 10%, pangkat 6. Jadi selama 6 tahun, karena tadi selama 6 tahun ya. Atau yang lebih mudah lagi, di sini NPV kita tinggal hitung, rumusnya di sini adalah minus I0 ditambah PVIFA. Diskon rate 10%, tahunnya adalah tahun ke-6. Jadi kita tinggal lihat tabel diskon faktor. Diskon faktor, lihat tabel DF ya. Itu yang PVIFA, present value interest present value interest factor annuity. Nah, di sini tadi capital outlay-nya, jadi dana investasi yang dibutuhkan adalah 120 juta, kemudian
sorry 40 juta, sorry ini kurang AT-nya, berarti AT dikali PVIFA, jadi ditambah AT-nya tadi per tahun 40 juta dikali PVFA-nya di diskon rate 10% dan tahun ke-6 ini setelah saya lihat tabel itu adalah 4,3553. Nah, di sini kita tinggal hitung, berarti hasilnya adalah minus 120 juta ditambah 174.212.000. Hasilnya berarti di sini 54.212.000. Berarti NPV-nya positif ya. NPV-nya positif yaitu 54.212.000. Nah, untuk case yang kedua, misalnya proceed tiap tahun berbeda. Jadi aliran kas masuknya setiap tahun itu berbeda. Ya berarti kita tinggal memasukkan menggunakan cara yang ini ya. Misalkan tadi pakai soal yang sebelumnya, tahun pertama itu 50 juta, tahun kedua itu 50 juta, tahun ketiga itu adalah 40 juta, tahun keempat itu adalah 30 juta, tahun kelima 20 juta, tahun ke-6 20 juta. Berarti kita tinggal masukkan di sini, berarti di sini 50 juta. 50 juta. Tahun kedua itu 50 juta. Tahun ketiganya adalah 40 juta, tahun keempatnya itu adalah 30 juta, tahun kelimanya adalah 20 juta, dan tahun keenamnya itu adalah 20 juta. Dan seterusnya, kita bisa hitung ya satu per satu. Seperti itu. Atau jika ingin menggunakan tabel, kita tinggal tulis di sini. Misalkan tulis di sini tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian diskon faktornya tadi ada 10% ya diskon rate-nya. Berarti kita tinggal masukkan di tabel PVIFA-nya itu 10% diskon rate-nya dan waktunya 6 tahun ya. Berarti waktunya ke N. N atau T bebas. Berarti di sini PVIFA tahun ke-1, PVIFA tahun kedua, PVIFA tahun ketiga, PVIFA tahun keempat, PVIFA tahun kelima, dan tahun ke-6. Kita tinggal lihat di tabelnya. Untuk tahun ke-1 misalnya setelah saya lihat tabel 0,909, kemudian 0,826, 0,751, 0,683, 0,621, dan 0,564. Berarti di sini kita tinggal tulis proceed-nya atau aliran kas bersihnya. Tadi kita tulis ulang saja. Di sini berarti tahun ke-1 50 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 30 juta, tahun kelima 20 juta, dan tahun ke-6 itu adalah 20 juta. Berarti tinggal di sini present value dari proceed kita tinggal kalikan kan di sini, dikali, hasilnya misalnya di sini 45, 450, kemudian 41, 300, dan seterusnya, sehingga nanti kalau sudah totalnya di sini kita tulis total present value dari proceed itu berapa, dan tinggal kita kurangkan dengan capital outlay-nya tadi. Capital outlay itu tadi kan 120 juta.
Nanti hasilnya akan ketemu di sini NPV-nya. Sama seperti yang di ini ya. Yang di sini ya. Ini bedanya cuman kita buat tabel aja biar lebih gampang gitu. Seperti itu. Nah, di sini untuk NPV cara menilainya adalah kelayakan dari NPV itu membandingkan nilai NPV dengan 0. Jadi kalau nilai NPV lebih besar daripada 0 atau positif, maka investasi tersebut layak diterima. Sebaliknya jika NPV-nya itu kurang dari 0 atau negatif, maka investasi tidak layak diterima. Kalau kita lihat di sini semuanya diterima ya, baik yang tadi setiap aliran profitnya itu setiap tahun sama 40 juta maupun yang aliran masuk kas masuknya itu setiap tahun berbeda. Dia hasilnya adalah positif ya. Positif tadi 54 juta 212 gitu kan. Jadi di sini dia tidak negatif atau juga bukan kurang dari 0, berarti hasilnya investasi tersebut layak diterima. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke profitability index. Metode yang keempat. Nah, di sini untuk profitability index, metode yang memiliki hasil keputusan yang sama dengan NPV. Jadi, kalau NPV-nya sudah positif, otomatis PI-nya nanti walaupun kita sudah tidak hitung, itu juga akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu positif juga. Jadi kalau NPV-nya positif, otomatis PI-nya juga nanti akan positif. Jadi kalau di sini NPV-nya, hasil dari NPV itu layak, otomatis hasil dari PI itu juga akan layak. Jadi NPV diterima, PI pun juga akan otomatis secara diterima. Nah, di sini nilai dari PI, kalau PI-nya lebih dari 1 nilainya, itu investasinya layak diterima. Sedangkan jika PI itu kurang dari 1 nilainya, maka investasi tersebut tidak layak diterima. Rumusnya di sini, total present value dari aliran kas masuk dibagi dengan investasi. Atau total present value dari aliran kas masuk dibagi sama capital outlay. Tadi kita menggunakan tabel yang tadi ya untuk net present value, kita masukkan di sini total keseluruhan dari PV dibagi sama capital outlay-nya, berarti dana yang dibutuhkan untuk investasi awal gitu. Contoh, misalkan di sini kita pakai contoh yang sama dengan NPV yang tadi ya. Jadi capital outlay-nya atau dana investasi yang dibutuhkan itu sebesar 120 juta. Kemudian profitnya aliran kas masuk per tahun itu adalah 40 juta. Selama 6 tahun. Tadi ini saya menggunakan soal yang sama ya. Dengan yang NPV tadi, yang profitnya itu sama setiap tahun, aliran kas masuknya 40 juta per tahun. Berarti di sini kita tinggal masukkan ke dalam rumus PI. Berarti di sini total dari tadi yang di NPV kita sudah hitung ya, hasilnya profit 40 juta selama 6 tahun. Kita hitung tadi menggunakan memakai present value juga, hasilnya 174 juta 212.000. Berarti di sini kita tinggal masukkan total present value dari profit itu 174.212.000 dibagi capital outlay-nya tadi dana yang dibutuhkan adalah 120 juta. Hasilnya adalah 1,45. Nah, ini lebih dari 1 nilainya. Berarti kesimpulannya investasinya atau proyeknya itu layak diterima.
karena nilai dari PI-nya itu adalah 1,45 yang berarti lebih dari 1. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang terakhir ya, metode yang terakhir itu adalah internal rate of return. Nah, di sini untuk IRR, jadi IRR ini adalah metode peninvestasi untuk mencari tingkat bunga atau discount rate yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas bersih dan investasi. Jadi, kalau kita kesimpulkan tadi NPV, kemudian PI, dan IRR, dia tiga-tiganya ini memakai nilai waktu uang. Jadi, ya kita bisa menghitung ke salah satunya ini gitu. Saat nilai IRR tercapai, NPV-nya itu sama dengan 0. Jadi ada keterkaitan ya antara NPV, PI, dan IRR karena dia sama-sama menggunakan nilai waktu uang. Jadi kita boleh menghitung dengan menggunakan salah satu metode saja gitu. Perhitungan IRR itu menggunakan cara trial dan error. Jadi caranya coba-coba. Kita coba-coba menentukan sendiri nih kira-kira tingkat bunga yang kita gunakan itu berapa nih. Kita bisa coba dengan menggunakan teknik trial dan error, metode coba-coba untuk menentukan besarnya discount rate. Jadi kita bisa menentukan sendiri nih kira-kira tingkat bunga yang kita gunakan apakah misalkan 25% atau 30%. Jadi karena coba-coba ya, makanya di sini kita perlu menggunakan tingkat bunga menggunakan dua pilihan gitu. Karena dia trial dan error, kira-kira ada di kisaran berapa nih? Ada di kisaran tingkat suku bunga berapa nih? Discount rate berapa? IRR ini, metode IRR ini bisa layak diterima atau tidak? Nah, di sini syaratnya investasi diterima jika nilai IRR itu lebih besar daripada tingkat bunga. Kemudian investasi ditolak jika nilai IRR itu kurang dari tingkat bunga. Jadi kalau ternyata nilai IRR ini lebih besar daripada tingkat bunga yang tadi kita pilih gitu, itu berarti investasi tersebut layak diterima. Sedangkan kalau ternyata nilai IRR kurang dari nilai tingkat bunga, jadi kalau ternyata nilai tingkat bunganya lebih besar daripada nilai IRR, berarti investasi tersebut tidak layak diterima. Nah, ini untuk rumus dari IRR yaitu RK ditambah NPV RK dibagi TPV RK dikurang TPV RB dikali RB minus RK. Banyak RB RK ya. Jadi di sini kita tinggal lihat aja keterangannya. RK itu tingkat suku bunga yang kecil, RB itu tingkat suku bunga yang besar. Jadi di sini karena menggunakan trial dan error, jadi kita menggunakan coba-coba menggunakan dua tingkat suku bunga ya. Jadi yang tingkat suku bunganya nilainya lebih yang kecil dan tingkat suku bunga nilainya besar. Coba misal di sini, misalkan di sini saya kasih contoh. Misalkan di sini saya pakai contoh yang sama lagi dari dana investasi yang dibutuhkan atau capital outlay-nya itu 120 juta, kemudian profitnya atau aliran kas masuk bersihnya itu tahun ke-1 sampai tahun ke-6 di sini sudah tersedia. Nah, di sini kita mau menghitung nilai IRR-nya. Nilai IRR. Karena di sini dia menggunakan metode trial dan error, jadi kita harus menentukan sendiri tingkat suku bunganya. Misalkan di sini saya akan tentukan tingkat suku bunga atau discount rate-nya itu antara 20% untuk yang suku bunga kecil dan 20% dan 30%. Nah, sekarang kita langsung buat tabelnya. Di sini tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, kemudian ada aliran kas masuk bersih atau proceed. Di sini tadi kita tulis ulang 50 juta, 50 juta, 40 juta, 30 juta,
20 juta, dan 20 juta. Nah, lagi-lagi kita menggunakan tabel diskon faktor ya, yang menggunakan PVIF. Tadi diskon rate yang untuk suku bunga kecil 20%, berarti di sini 20% tahun ke N. Jadi setiap tahun. Sorry. Oh, ini terlalu di atas gambarnya. Present value interest factor. Diskon rate-nya itu 20% dan tahunnya ke N. Atau ya tadi lebih gampang tahunnya T lah. Ya beda simbol. Samanya aja maknanya. Berarti di sini kita setelah saya lihat tabel itu ternyata dihasilkan 0,833, 0,694, 0,579, 0,482, 0,402, dan 0,335. Nah, berarti di sini present value-nya kita tinggal kalikan masing-masing. Di sini 41650, kemudian 34700, kemudian 23160, kemudian 14460, kemudian 8040, dan 6.700.000. Nah, ini untuk yang PVIF-nya 20%. Sekarang kita hitung untuk yang diskon rate-nya itu 30%. Berarti di sini kita tinggal lihat tabel untuk yang 30% diskon rate-nya. Di sini 0,770, 0,592, 0,455, 0,350, 0,269, 0,207. Sama juga ya, kita tinggal kalikan di sini. 50 dikali dengan 0770, ini juga dikali, ini juga dikali, ini juga dikali, ini juga dikali, dan ini juga dikali. Berarti hasilnya di sini present value tadi untuk RK dan RB ya. Di sini 38.500, kemudian 29.600, kemudian 18.200, 10.500, 5.380, dan 4.140. Nah, di sini kita tinggal tulis present value jadi total PV dari proceed. Ini berarti kita jumlahkan semua adalah 128. Ini untuk yang suku bunganya 20% ya. 128.710.000. Kemudian di sini total untuk yang diskon rate-nya 30%, berarti di sini 106 juta. 106 juta 320.000. Nah, berarti di sini capital outlay-nya tadi dana yang dibutuhkan untuk investasi itu sebesar 120 juta. Di sini juga 120 juta. Nah, di sini berapa hasilnya? Ini adalah untuk yang suku bunga 20% 8.710.000. Kemudian untuk yang 30% minus ya 13.680.000. Nah, di sini berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Tadi rumusnya IRR sama dengan RK plus NPV RK dibagi TPV RK
minus TPV RB dikali RB dikurang RK. Tinggal kita masukkan di sini tadi ya, yang suku bunga kecilnya tadi 20% ditambah net present value RK. Itu adalah tadi untuk yang kecil ya, 8 juta. Ini NPV-nya 710.000 dibagi total present value, berarti ini ya. Total present value dari RK itu adalah 128.710.000 dikurang TPV-RB, berarti yang ini 106.320, terus kemudian dikali RB-nya itu tadi 30% dikurang RK 20%. Setelah kita hitung itu hasilnya adalah 23,89%. Begitu juga dengan RB. Ini untuk sama aja hasilnya ya, coba kita buktikan kalau menggunakan yang RB. 30% ditambah tadi RB-nya itu tadi NPV untuk RB itu adalah minus 13.680 minus 13.680.000 dibagi tadi TPV-RK 128.710 dikurang 106.320.000 dikali 30%, RB dikurang RK-nya 20%. Hasilnya juga nanti akan sama sebesar 23,89%. Jadi ternyata untuk nilai IRR-nya itu tingkat suku bunganya, karena tadi kita mencoba trial and error ya, antara 20% sama 30%. Ternyata di sini tingkat suku bunga yang seharusnya adalah sebesar 23,89%. Ya misalkan kita bulatkan aja lah 24% ya. Berarti di sini kita udah bisa bener ya. Ada di antara tingkat suku bunganya ada di antara 20% sama 30%. Kita memperkirakannya tadi setelah kita hitung NPV-nya untuk yang 20%, dia masih positif nih. Tapi setelah kita hitung NPV-nya untuk suku bunganya 30%, dia NPV-nya negatif. Berarti di sini posisinya dia akan berada di 20% lebih atau 30% kurang di antara sini ya. Berarti setelah kita hitung ternyata benar posisinya ada di antara 20% dan 30%, yaitu 23,89% atau 24%. Nah, yang berarti di sini kita lihat kembali ke slide yang sebelumnya. Syaratnya investasi diterima jika nilai IRR lebih dari tingkat bunga. Tadi kan dia berarti lebih dari 20%. Berarti IRR-nya itu diterima karena IRR-nya sebesar 24% gitu. Kalau tadi ternyata tingkat bunganya 30%, dia pasti akan ditolak investasinya karena nilai IRR-nya itu adalah 24%, berarti lah investasinya itu ditolak. Berarti yang benar karena kita menggunakan suku bunga yang 20%, karena ternyata di kisaran 20% atau lebih, tapi tidak lebih dari 30%, itu investasinya masih bisa atau layak diterima.